Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi terbaik seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, dan pada konten kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu 3 faktor utama yang mendukung kesuburan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi ada 3 faktor utama ya yang bisa kita jadikan sebagai patokan yang harus kita perhatikan guna menunjang kesuburan tanaman asollah. Ketiga faktor tersebut, yang pertama itu adalah faktor yang berupa cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap kesuburan tanaman asollah. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh posisi daripada media budidaya asollah yang kita miliki. Jadi pada saat dia memiliki posisi yang terbuka dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup, tentunya itu sangat menunjang kesuburan daripada tanaman asollah yang kita budidayakan. Matahari atau cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam aktivitas fotosintesis tumbuhan hijau ya, dan tidak terkecuali pada tanaman asollah. Sahabat YouTube, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asollah itu adalah faktor kedalaman air. Kedalaman air daripada media budidaya daripada tanaman asollah. Sering sekali saya bahasakan bahwa kedalaman air yang paling ideal untuk tanaman asollah itu adalah sekitar 30 hingga 35 cm kedalamannya ya. Ya, walaupun demikian masih sering juga kita temui bahwa tanaman asollah itu bisa tumbuh walaupun pada kedalaman air 20 cm ya, 15 hingga 20 cm. Jadi untuk idealnya menurut saya, sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan, bahwa kedalaman ideal tanaman asollah itu adalah kedalaman airnya 30 sampai 35 cm. Dimana ketika kedalaman air daripada media budidaya tanaman asollah kurang dari 20 cm ya, umumnya itu berpengaruh sekali terhadap suhu daripada air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Terutama pada musim kemarau, suhu air yang sangat panas itu biasanya berpengaruh pada pertumbuhan daripada tanaman asollah. Ya, sekali lagi, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kedalaman. Ya, dan bagaimana apabila kedalaman media budidaya asollah terlalu dalam, misalkan kedalaman airnya di atas 50 cm, sebenarnya itu agak mempersulit daripada tanaman asollah untuk bisa menangkap unsur hara yang ada di dasar media budidaya misalnya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman asollah itu memiliki akar yang sangat pendek, sehingga tidak bisa menjangkau unsur hara yang ada di dasar dari pala kolam apabila kedalamannya sangat tinggi. Ya, di samping itu pada saat kedalaman cukup tinggi, cukup dalam, itu biasanya menyulitkan kita untuk melakukan proses pengadukan air media budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube, dan faktor yang ketiga sangat mempengaruhi kesuburan daripada tanaman asollah itu adalah faktor unsur hara ya, unsur hara yang terkandung di dalam air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, jadi di sini hal yang sangat berpengaruh terhadap unsur hara yang ada di dalam media budidaya
tentunya adalah proses pemupukan. Jadi proses pemupukan harus rutin dilakukan terhadap media budidaya tanaman asolla. Jenis-jenis pupuk yang bisa kita manfaatkan sudah sangat sering saya bahas pada video-video sebelumnya. Ya, dan di samping itu kita harus melakukan proses pemupukan itu minimalnya 1 minggu sekali ya. Jadi seminggu sekali kita harus melakukan proses pemupukan, dan di samping itu kita juga harus melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asolla ya, agar unsur hara yang didapatkan dari proses pemupukan itu senantiasa teraduk dan berada pada kolom air ya, sehingga dia teraduk bisa menyebar ke seluruh kolom air, tidak terkecuali ke permukaan air, sehingga mudah ditangkap dan diserap oleh akar daripada tanaman asolla. Jadi proses pengadukan itu sedianya kita lakukan setiap hari agar bisa mendukung pertumbuhan daripada tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi itu tadi 3 faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman asolla. Sekali lagi, yang pertama itu adalah cahaya matahari, faktor cahaya matahari. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan posisi media budidaya tanaman asolla dari arah datangnya cahaya matahari. Terus yang kedua, unsur hara ya, unsur hara yang terkandung dalam media budidaya. Jadi kita harus memperhatikan proses pemupukan dan proses pengadukan media budidaya tanaman asolla. Ya, dan yang terakhir tadi itu adalah faktor kedalaman air daripada media budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi yang bisa kita berikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.